Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada sesi kali ini kita akan sampaikan tentang parameter pemotongan pada surface grinding mesin. Parameter pemotongan adalah ilmu teori dasar sebelum kita mengerjakan praktek menggerinda itu sendiri, karena ada hal-hal yang memang perlu kita pahamin supaya proses penggerindaan kita itu bisa berjalan dengan baik. Saya geser dulu ya. Yang pertama yang harus kita pahamin adalah bagaimana kita bisa menentukan kecepatan roda gerinda atau disebut POS, Peripheral Operating Speed. Nah, untuk menghitung kecepatan roda gerinda atau POS, kita gunakan rumus ya, Peripheral Operating Speed atau disingkat POS sama dengan N kali V kali D dibagi 1000 kali 60 satuannya meter per detik, di mana POS-nya adalah Peripheral Operating System atau kecepatan roda gerinda. Kemudian N adalah kecepatan putar roda gerinda. Kemudian D-nya ada diameter roda gerinda. 60 ada konversi satuan menit ke detik, dan 1000 adalah konversi satuan dari meter ke milimeter. Sebagai contoh misalnya, di situ udah ada sebuah soal ya, di sebelah kiri, di bawah visual saya. Coba bisa dibaca nanti. Sebuah roda gerinda berdiameter 300 mm mempunyai kecepatan putar 1700 rpm. Hitung kecepatan roda gerindanya berapa. Nah, untuk bisa menghitung POS-nya atau Peripheral Operating System-nya itu sudah diketahui. Diameter rodanya 300 mm, kemudian N-nya 1700 rpm. Berarti ada beberapa variabel ya yang sudah memenuhi syarat untuk bisa kita hitung. Untuk selanjutnya mari kita hitung bersama. Saya geser dulu ya. Ya, jawabannya adalah POS sama dengan N kali V kali D dibagi 1000 per 60 meter per detik. Ya, N-nya udah dikatakan 1700, sedangkan P-nya adalah konstansa 3,14 kali D-nya 300 dibagi 1000 kali 60. Jadi kalau dihitung nanti secara matematis ya, ketemunya adalah 26,69 meter per detik. Jadi kecepatan keliling roda gerindanya adalah sebesar 26,69 meter per detik. Yang kedua, nanti untuk pedoman bekerja itu ada tabel rekomendasi beberapa nilai POS untuk beberapa jenis pekerjaan. Misalnya di tabel itu kita baca jenis pekerjaan, misalnya pengasahan alat pada mesin gerinda alat atau tool grinding. Maka kecepatan kelilingnya itu direkomendasikan 23 sampai 30. Satuannya adalah meter per detik. Ini misalnya kita bekerja menggunakan service grinding mesin. Ya, mana itu service grinding mesin? Nggak ada ya, adanya di situ gerinda silinder dalam, gerinda sedetal ya, portable dan sebagainya. Hampir sama sebenarnya. Kalau misalnya kita menggerinda dengan gerinda silinder luar, yaitu POS-nya 28 sampai 33. Gerinda silinder dalam 23 sampai 30 dan seterusnya. Ya, jadi untuk menghasilkan pekerjaan yang baik, tentunya kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja rekomendasi tabel kecepatan keliling roda gerinda yang dimaksud. Kalau kita patuh pada ketentuan, insya Allah pekerjaan kita akan jauh lebih baik dibandingkan kita kerjanya tanpa didasari pengetahuannya cukup, namanya malpraktek nantinya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kemudian berikutnya, di samping ada POS, kita juga harus bisa menghitung kecepatan putar mesin gerinda datar, revolution per menit atau RPM-nya. Jadi kita itu memilih berapa sih putaran mesin harus kita setting supaya kerjaan kita tuh bagus. Itu caranya seperti apa. Nah, putaran mesin itu bisa dihitung dengan rumus kebalikan dari POS tadi ya. Sama rumusnya, cuman N-nya dikeluarkan. Jadi N atau putaran mesinnya itu sama dengan POS-nya kali 1000 kali 60 dibagi V kali D. Nah, contoh
Sebuah roda gerinda berdiameter 200 mm akan digunakan dengan kecepatan keliling posnya 26 meter per detik misalnya. Kalau seandainya posnya tidak ketahuin, kita harus kembali ke tabel yang tadi. Kita merujuk ke tabel rekomendasi tadi. Misalnya kita menggunakan tool grinding, ya, mengasah pahat, berapa kecepatan potong. Memang tidak harus tidak harus pas segitu, tapi pembulatan nantinya hasil akhirnya. Karena tidak mungkin juga kita misalnya contoh dalam soal itu dihitung ketemu putarannya itu sama dengan 2484,07 rpm, kan nggak mungkin juga kita bisa memilih putaran mesin yang nilai putarannya itu persis seperti teori. Pasti nanti dibulatkan kepada angka yang mendekatin. Ya, dari soal itu diketahui ya posnya 26, kemudian diameternya 200. Maka dihitung N-nya sama dengan 26 kali 1000 kali 60 dibagi 3,14 kali 200. Ketemunya nanti N sama dengan 2484,07 rpm atau revolution per menit. Nanti dalam praktek kita tidak harus mati, tidak harus kaku ya ngikutin hasil teori, tapi kita bulatkan ke angka-angka yang mendekatin. Khususnya yang misalnya mesinnya nggak ada putarannya 2500 misalnya, ada yang 2000, ya udah pakai 2000 saja. Tapi kalau misalnya di mesin ada fasilitas putarannya sampai 2500, yaitu angka 2484 itu mendekati 2500 rpm. Nah, ini teori yang sangat penting yang mendasari pekerjaan kita nanti pada saat kita bekerja mengoperasikan mesin gerinda. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahamin dan bermanfaat buat kita semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.